Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadinda Aprilia dari kelas Bidan 2A. Di sini saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi seksual bagi calon pengantin. Rahasia menjadi pasangan suami istri yang bahagia sesungguhnya tidaklah pernah dapat diajarkan, melainkan belajar dari pengalaman. Akad atau janji yang telah diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan dengan mengembangkan hubungan atas dasar cinta dan kasih. Selanjutnya ada informasi pranikah. Yang pertama adalah kesehatan reproduksi. Dalam melakukan peran sebagai pasangan suami dan istri yang baik, salah satu indikasi calon pengantin sehat adalah kondisi kesehatan reproduksinya yang baik. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksi termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut. Masalah kesehatan reproduksi terjadi sepanjang siklus hidup manusia. Misalnya, kehamilan bermasalah, abortus tidak aman, komplikasi kehamilan, dan nifas, dan yang terakhir adalah penyakit menular seksual lainnya. Lalu yang kedua, ada hak reproduksi dan seksual. Kedua calon pengantin mempunyai kebebasan hak dan tanggung jawab yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak kelahiran. Hak reproduksi ini dan seksual harus menjamin keselamatan dan keamanan calon pengantin, termasuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan, reproduksi, dan seksual. Juga berhak untuk memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa ada paksaan. Nah, hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi yang diinginkan bersama tanpa ada unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan. Ketiga adalah persiapan kesehatan pranikah. Yang pertama adalah persiapan fisik. Dalam rangka mempersiapkan kesehatannya sebelum menikah, calon pengantin perlu menjalani beberapa prosedur pemeriksaan antara lain yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, meliputi suhu, nadi, frekuensi napas, dan tekanan darah. Lalu pemeriksaan status gizi meliputi berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas atau lila, lalu tanda-tanda anemia. Selanjutnya adalah pemeriksaan darah rutin, meliputi HB, golongan darah, dan resus. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan urin secara rutin. Lalu di sini ada imunisasi tetanus. Imunisasi tetanus pada calon pengantin perempuan sangatlah penting untuk mencegah dan menghindari dari penyakit tetanus, baik bagi diri sendiri maupun bayi yang akan dilahirkan kelak. Lalu ada yang ketiga, menjaga kesehatan organ reproduksi. Beberapa tips untuk menjaga kesehatan organ reproduksi antara lain: yang pertama, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari. Lalu yang kedua, menggunakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat dan tidak ketat. Lalu yang ketiga adalah membersihkan area luar reproduksi dari dalam ke belakang, dari depan ke belakang. Lalu menggunakan handuk bersih, kering, dan tidak lembab. Adalah laki-laki wajib untuk disunat. Lalu selanjutnya adalah menjaga kesehatan jiwa dan harmonisasi pasangan suami istri. Sehat jiwa adalah kondisi di mana seorang individu
dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dan dapat bekerja secara produktif. Untuk menjaga harmonisasi pasutri, setiap calon pengantin perlu mengenali karakteristik dari masing-masing pasangan. Karakteristik pasutri yang baik adalah: yang pertama, mengetahui dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sudah menjadi komitmen bersama. Lalu yang kedua adalah saling mengerti, menghormati, menghargai, dan menutupi kekurangan masing-masing pasangan pada orang lain. Lalu yang terakhir adalah bersama-sama menjaga kesehatan keluarga. Memasuki jenjang pernikahan, setiap calon pengantin harus mengenali karakteristik dari masing-masing pasangan sehingga terwujud kekeluargaan yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Lalu di sini ada keberhasilan atau kesetaraan gender dalam rumah tangga. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Misalnya, pengambilan keputusan di rumah tangga dilakukan secara bersama-sama dan tidak memaksakan ego masing-masing. Lalu yang kedua, suami dan istri saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak dan pendidikan anak. Lalu selanjutnya adalah perencanaan kehamilan dan keikutsertaan berkabin, merupakan keputusan bersama dan tanggung jawab bersama juga. Dan yang terakhir adalah suami mendukung pelaksanaan ASI eksklusif. Lalu di sini ada tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan. Hal-hal yang harus dihindari pernikahan antara lain adalah kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Informasi tentang kehamilan, perencanaan persalinan, dan kontrasepsi. Rencanakan kehamilan dengan baik bersama pasangan. Setiap kehamilan harus direncanakan dan diinginkan, serta dijaga agar ibu dan bayi bisa sehat dan selamat. Di sini ada hindari 4T dan 3 terlambat untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Ibu hamil harus mendapatkan dukungan dari suami dan keluarga agar dapat menjalani kehamilan yang sehat. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan 4T dan 3T itu? Terlalu, yaitu meliputi yang pertama, terlalu muda untuk hamil, yang kedua, terlalu tua untuk hamil, yang ketiga, terlalu sering hamil, dan yang keempat adalah terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya. Nah, yang ketiga adalah 3 terlambat, yaitu terlambat mengenali tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas, serta mengambil keputusan pertolongan medis. Lalu terlambat tiba di fasilitas pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah terlambat mendapat pertolongan medis. Kesehatan dan penyakit yang perlu diwaspadai setiap pasangan calon pengantin. Contohnya adalah anemia, kekurangan gizi, hepatitis B, diabetes mellitus, malaria, TORCH, hemofilia, infeksi saluran reproduksi atau ISR, dan yang terakhir adalah infeksi menular seksual atau IMS. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.